Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Suci Rahayu dengan NIM 2186277000012 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Penggunaan Media Kartu Huruf untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Anak Usia 5-6 tahun di RA Rodotul Hidayah. Pertama-tama, saya akan memaparkan latar belakang di mana fokus penelitian ini ditunjukkan kepada anak-anak kelompok B. Berdasarkan observasi, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan perkembangan kemampuan membaca pada anak usia 5-6 tahun, yaitu seperti permasalahan metode pembelajaran pembaca yang diterapkan di RA Rodotul Hidayah cenderung kurang menarik dan kurang interaktif bagi anak-anak. Kemudian media pembelajaran yang digunakan juga masih terbatas. Dan yang terakhir, kurangnya variasi dalam aktivitas pembelajaran membaca di RA Rodotul Hidayah. Jadi, permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan membaca. Dalam hal berikut, penggunaan media kartu huruf telah diakui sebagai media pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan media kartu huruf dalam meningkatkan kemampuan membaca anak usia dini. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, apakah penggunaan media kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca anak usia 5-6 tahun di RA Rodotul Hidayah? Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan kemampuan membaca anak usia 5-6 tahun menggunakan media kartu huruf di RA Rodotul Hidayah? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui penggunaan media kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca anak usia 5-6 tahun di RA Rodotul Hidayah. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kemampuan membaca anak usia 5-6 tahun menggunakan media kartu huruf di RA Rodotul Hidayah. Manfaat penelitian ada dua. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari manfaat teoritis, penggunaan kartu huruf dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan membaca anak usia 5-6 tahun di RA Rodotul Hidayah. Sedangkan dari manfaat praktis, terdapat manfaat bagi guru, yaitu dapat digunakan untuk dijadikan informasi baru dalam menyempurnakan proses pembelajaran. Kemudian bagi siswa, yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Dan kemudian bagi lembaga, yaitu dapat digunakan untuk dijadikan masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di RA. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti, yaitu dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan aspek bahasa anak usia dini. Kemudian bab 2, kajian teori. Kemampuan membaca anak usia dini menurut Mulyono Abdurrahman berpendapat bahwa membaca merupakan aktivitas kompleks yang mencangkup fisik dan mental. Aktivitas fisik terlibat dalam membaca adalah gerak mata, simbol-simbol, tulisan. Kemampuan membaca permulaan anak usia dini yaitu kemampuan membaca pada tingkat awal yang mencangkup kemampuan mengenal sukata, melafalkan bunyi huruf, serta memahami berbagai simbol yang terdiri dari rangkaian huruf dan gambar dalam teks tertulis. Kemampuan membaca sangat memberikan pengaruh yang besar bagi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Adapun tahap perkembangan kemampuan membaca anak usia dini yaitu tahap kesadaran fonologis. Tahap ini anak mulai mengenal dan membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa. Kemudian
tahap pengenalan huruf. Tahap ini anak mengenal dan menyebutkan huruf-huruf dalam abjad. Kemudian tahap membaca permulaan. Tahap ini anak mulai memahami konsep-konsep dasar tentang membaca. Kemudian yang keempat, tahap membaca lanjut. Tahap ini anak dapat membaca dengan lancar dan memahami isi bacaan dengan ekspresi dan inovasi dan intonasi yang tepat. Selanjutnya, bermain media pembelajaran kartu huruf. Sari Aunurohman dan Sutarmanto menyatakan bahwa media kartu huruf adalah suatu media pembelajaran yang bisa mengembangkan potensi anak pada dimensi auditori, visual, dan memori. Kartu huruf merupakan fasilitas penting yang ada di sekolahan karena dengan adanya kartu huruf, anak dapat secara aktif dan fokus memperhatikan apa yang diajarkan. Dalam bermain media pembelajaran kartu huruf, terdapat karakteristik dari kartu huruf, yaitu berbentuk kartu terbuat dari bahan kertas tebal, karton, atau plastik, kemudian berbentuk relatif kecil, mudah dipegang dan dilihat oleh anak. Kemudian tujuan dan manfaat media kartu huruf. Yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi dalam belajar membaca. Kemudian yang kedua, mudah dalam mengingat konsep huruf. Dan yang ketiga, mudah dalam mengeja kata. Yang keempat, berpikir logis dan kreatif. Kemudian keterbaruan penelitian. Rismawati DRA Kusneti MPD, judul penelitian meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Negeri 2 Indung melalui media kartu huruf dan kartu gambar. Hasil penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD Negeri 2. Kebaruan penelitian sekarang yaitu meningkatkan kemampuan membaca permulaan kelompok B anak usia 5-6 tahun di RA Rodotul Hidayah. Selanjutnya, kerangka berpikir bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian metode penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian PTK, penelitian tindakan kelas, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Studi penelitian tindakan kelas ini menggunakan 2 siklus penelitian dan melalui 4 tahap. Tahap perencanaan, tahap pelaksanakan, tahap pengamatan, dan tahap refleks. Kemudian, kehadiran peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci secara aktif dalam mengumpulkan data. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun di RA Rodotul Hidayah yang berjumlah 15 anak, kemudian kepala sekolah dan guru kelas. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2025 yang dilaksanakan di RA Rodotul Hidayah. Sumber data penelitian ini yaitu guru kelas, siswa, kelompok B, dan kepala RA Rodotul Hidayah. Dan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini dilakukan langsung kepada anak kelompok B RA Rodotul Hidayah untuk mengamati proses pembelajaran menggunakan media kartu huruf. Kemudian wawancara. Topik wawancara mencakup pemahaman guru tentang media kartu huruf dan pengalaman menggunakan kartu dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dokumen yang terkait penelitian seperti RPPH, foto, aktivitas, dan hasil perkembangan kemampuan membaca anak. Kemudian analisis data penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan analisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kemudian tahap-tahap penelitian yaitu pertama, menyusun rancangan penelitian, kedua, memasuki lapangan, ketiga, mengumpulkan data, keempat, melakukan analisis data, dan kelima, menyusun laporan penelitian. Nah, itu tadi paparan dari seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.